Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silaci Palimuci, NIM 20340013. Di sini saya akan melakukan review jurnal internasional tentang evaluasi dari nutrisi dan makanan kebiasaan di anak dan remaja berlatih sepak bola di sebuah sport klub di Bydgoszcz, Polandia. Sebelumnya saya mohon izin dulu kepada dosen pengampu mata kuliah Dr. Wilda Welis SP MKes dan juga Dr. M. Sajeli Rifki SI MPD. Baiklah, pendahuluan, sepak bola adalah disiplin olahraga yang paling banyak dipraktikkan di dunia dan paling populer di kalangan anak-anak dan remaja di Polandia. Tujuan utama dari bertahun-tahun melatih anak-anak dan remaja adalah transfer sistematis pemain berbakat dan sepenuhnya terbentuk ke tim dewasa. Pelatihan sepak bola muda tidak hanya melibatkan perkembangan bakat mereka, tapi juga pengajaran dan peningkatan keterampilan sepak bola khusus mereka seperti teknik, kecepatan, koordinasi, motorik, dan sifat kepribadian yang diinginkan. Ada kondisi lain untuk anak-anak dan remaja yang perlu puas dalam rangka untuk mencapai sukses di sepak bola. Di antara yang utama, kondisi yang sesuai di praktik dan rekreasi bersama dengan guru yang kompeten dan pelatih dibantu oleh ahli fisiologi, psikologi, spesialis regenerasi biologis, manajer, dan ahli gizi. B. Bermasalahan kurangnya atlet muda makan buah dan sayur terlalu jarang sehingga dikhawatirkan gizi rentan cedera dan kualitas bermain tidak maksimal. Dan pasokan rendah kalori dapat berakibat pada penurunan perkembangan atlet tetapi juga kekurangan gizi, peningkatan kerentanan terhadap penyakit, peningkatan risiko dari cedera, mengurangi pertumbuhan dan tertunda pubertas. Objek dan subjek penelitian klub sepak bola di Bydgoszcz, Polandia, pemain sepak bola muda. D. Metodologi penelitian. Penelitian ini melibatkan 100 anak-anak laki-laki usia 11-16 tahun. Kebiasaan makanan dan konsumsi 33 produk dinilai menggunakan kuesioner Kompen. Yang dimodifikasi selanjutnya, indeks dari yang sehat dan tidak sehat diet ditentukan. Hasil penelitian, hanya 30% responden yang makan 5 kali sehari dan 16% mempertahankan waktu makan yang tetap. Hampir 30% pernah mengemil sekali sehari, 90% makan fast food seminggu sekali, dan 88% menambahkan gula ke minuman. 1 dari 10 makanan permen beberapa kali seminggu, sementara 20% sekali sehari, 86% makan ikan seminggu sekali, 52% dan 4% makan putih dan gelap roti beberapa kali per hari. Hanya 20% yang memiliki beberapa soba kali per minggu. Daging putih dan merah dimakan beberapa kali per minggu sebesar 66,3% dan 35,6%, sedangkan ikan hanya 5,7%. Hanya 20% memiliki indeks moderat diet sehat dan 90% memiliki rendah indeks dari yang tidak sehat diet. Kesimpulan, perhatian harus diberikan pada konsumsi makanan dan minuman yang layak oleh olahragawan muda sebelum, selama, dan setelah pelatihan atau cara olahraga. 2. Aspek gizi dan kebiasaan makanan pemain muda dilaporkan tidak tepat, menunjukkan perlunya pendidikan gizi yang sistematis. Berdasarkan bukti ilmiah yang diberikan kepada pemain muda itu sendiri, serta orang tua atau wali yang sah, pelatih, guru, direktur sekolah sepak bola, sekolah catering, pemilik toko sekolah, asrama, khususnya di sekolah olahraga. Baiklah, jurnal pendukung yang pertama adalah evaluasi pengetahuan nutrisi umum pada atlet elit Australia.
Salah satu strategi utama untuk membantu atlet mengkonsumsi makanan yang cukup adalah dengan pemberian pendidikan gizi. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menjawab kebutuhan atlet untuk mengetahui apa yang harus dimakan dan bagaimana memilih dan menyiapkan berbagai macam makanan yang diperlukan untuk diet yang sehat. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa pengetahuan gizi yang memadai, pemilihan makanan yang tepat, dan keterampilan persiapan diperlukan untuk asupan makanan yang lebih baik, dan bahwa pendidikan di bidang ini akan membawa perubahan perilaku meskipun diakui bahwa pengetahuan gizi yang memadai mungkin tidak selalu diterjemahkan ke dalam praktik diet yang tepat, tetapi telah dikemukakan bahwa bahkan sejumlah kecil pengetahuan gizi sangat penting dalam mendukung adopsi kebiasaan makanan yang lebih sehat. Jurnal pendukung kedua, evaluasi kritis asupan makanan dan keseimbangan energi pada atlet pentathlon muda modern. Atlet memiliki kebiasaan makanan yang kurang baik terhadap asupan energi, karbohidrat, dan kalsium. Selain itu, sebagian besar atlet menggunakan suplemen bahkan tanpa konseling gizi yang memenuhi syarat dan menunjukkan ketidakcukupan kualitatif dalam kebiasaan makanan mereka, terutama yang berkaitan dengan seringnya konsumsi minuman ringan dan rendah konsumsi buah dan sayuran. Baik, jurnal pendukung yang ketiga, nutrisi untuk atlet muda. Asupan makanan banyak atlet muda mengikuti tren populasi daripada rekomendasi kesehatan masyarakat atau nutrisi olahraga. Untuk mengoptimalkan kinerja dalam beberapa disiplin, atlet muda mungkin berusaha untuk mencapai berat badan yang lebih rendah atau kandungan lemak tubuh, dan ini dapat meningkatkan risiko keterlambatan pertumbuhan, pematangan, amenorrea, penurunan kepadatan tulang, dan gangguan makanan. Jurnal yang keempat, nutrisi protein untuk atlet. Respon adaptif terhadap kinerja latihan kekuatan di sisi lain menghasilkan keadaan anabolik pada otot yang hipertrofi, dan pertambahan protein adalah hasil dari peningkatan sintesis protein. Ada peningkatan kebutuhan protein dalam latihan daya tahan dan kekuatan, namun asupan protein dalam diet normal cukup untuk atlet asalkan asupan energi cukup untuk menjaga berat badan. Lalu jurnal yang kelima, jurnal pendukungnya, Viswana B. Unitan PhD Pak CSM dan Stiliani Goulopoulou BS, Laporan Kedokteran Olahraga Terkini volume 3, halaman 206 sampai 211 2014. Sebuah kekurangan literatur ada berkaitan dengan penelitian tentang nutrisi untuk atlet pediatrik. Kurangnya penelitian ini membuat pengembangan rekomendasi nutrisi khusus untuk atlet muda bermasalah. Masalah ini dipersulit oleh asupan makro dan mikro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan hubungan dengan yang dibutuhkan untuk olahraga. Dari 5 jurnal pendukung tersebut dapat disimpulkan atau ditarik kesimpulan bahwa banyak di kalangan atlet muda sekarang banyak yang tidak memperhatikan makanan dan pentingnya pengetahuan masalah asupan gizi. Dengan kurangnya gizi, maka akan menurunkan tingkat kondisi fisik, kecerdasan atlet, daya tahan akan menurun, dan perkembangannya pun akan terganggu. Jadi dengan gizi yang maksimal, asupan gizi yang maksimal, yang cukup, yang memang dianjurkan oleh dokter atau penggiat gizi lainnya, akan membantu atlet dapat berprestasi maksimal dengan baik. Sekian review jurnal dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.